Assalamualaikum Yoi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Refki nggih dari Ritzcam ya, dari Ritzcam. Mas Refki. Ya, ya. Doa ini itu dibacanya setelah sholat kah atau bebas ya waktunya? Bebas, bebas, bebas. Ya, karena Oh iya. sahibul ijazahnya itu juga membebaskan kok ya. Dan para tokoh-tokoh pejuang bangsa Indonesia itu di Panarukan itu malah doanya di jalan-jalan ya. Ya, doanya itu di Oh iya. jalan-jalan dan berkorban semangatnya bi'aunillah bismillah bi'aunillah Allah ya hafid bismillah bi'aunillah Allah ya hafid. Ya, kiai-kiai tua pun juga semangatnya luar biasa pada waktu itu. Jadi tidak ada apa itu namanya batasan waktu ya. Monggo silakan doa sewaktu-waktu, monggo silakan. Ya itu ya. Ya, ya, ya. Monggo ba'da sholat juga tidak masalah. Karena kalau ba'da sholat kan masih suci ya mungkin ya, masih suci dari hadas. Tidak lebih lebih bagus lah ya, lebih bagus. Tapi apalagi di waktu-waktu puasa ini kan ya semua waktu bagus ya. Kalau waktu-waktu puasa ini semua waktu bagus. Ya itu ya. Tapi ya, ya. Ya sama-sama Mas Refki ya dari Ritzcam. Monggo ada yang ditanyakan, yang lainnya monggo. Jadi foresight enggak ada foresight. Foresight. Assalamualaikum Tat. Untuk Waalaikumsalam doa warahmatullahi wabarakatuh Pak Haji. Nggih. itu Tat, apabila wabah ini sudah tertangani gitu ya, sudah diambil oleh Allah, apakah doa ini juga baik dalam kondisi apa kita? Atau ini lebih Bayai dari Hasim dijawabkan gitu? Bayai Hasim As'ari itu permasalahan yang terjadi setelah kemerdekaan itu jauh lebih banyak lagi, kata Hadratus Syekh Hasim As'ari. Ya, permasalahan terutama adalah untuk nafsu kita, terutama ya. Kalau kita gabung dengan kimia usa'adah, musuh-musuh dalam nafsu kita ini banyak sekali ya. Ya, musuh-musuh nafsu kita, apalagi nanti kita sudah lepas daripada puasa ini, lepas daripada bala. Ya, masih ada musuh yang paling berat adalah nafsu kita. Ya, oleh karenanya kita dawamkan ya. Mbak Wahid Hasim pada waktu mengobarkan ini kepada kiai-kiai di Jawa Tengah pada waktu itu, ya beliau justru menganggap ini adalah hal yang masih sedikit ya, masih perlu banyak yang perlu dihadapi. Di antaranya adalah masalah politik, kemudian masalah lagi perekonomian, masalah lagi kesengsaraan, masalah lagi wabah dan lain sebagainya. Ini masih banyak lagi ya. Oleh karenanya beliau senantiasa mendawamkan ini ya, mendawamkan daripada doa ini ya, mendawamkan daripada doa ini. Doa yang dipakai Hadratus Syekh Hasim As'ari juga ada dasarnya dari Al-Quran maupun daripada hadis ya. Ini beliau juga mendasarkan segala sesuatu itu ya dari Al-Quran dan hadis yang dirangkum dalam rangkuman doanya beliau ini ya. Itu ya, tentunya kalau Mbak Hasim As'ari ngasih ya, tentunya dengan tirakat yang sangat luar biasa ya beliau ya. Oleh karenanya ya kita nggak berani kalau tanpa izin dari guru, nggak berani, kecuali saya tirakati kayak Mbak Hasim As'ari, kan itu mustahil itu ya, mustahil ya. Nah ya itu nggih Pak Haji nggih. Bismillah ya, mudah-mudahan wabahnya cepat selesai nih ya Allah ya nggih. Dan semuanya terutama itu ya, wabah itu menjadi satu hal yang menjadi pelajaran, itu yang menjadi satu penting ya bagi kita semuanya ya, menjadi satu penting bagi kita semuanya. Dan bahkan Yai Wahid Hasim menakuti yakni bangsa ini akan lupa akan jasa-jasa daripada pahlawannya, lupa akan prinsip-prinsip daripada pendahulu-pendahulunya. Itu yang sangat dikhawatirkan. Prinsip daripada pendahulunya itu kan memprioritaskan spiritual, memprioritaskan spiritual. Ya, oleh karenanya pembikinan Pancasila pun spiritual didahulukan ya, ketuhanan yang maha esa sangat didahulukan ya. Karena bagaimanapun juga bangsa yang hebat itu bangsa yang yakni mengerucutkan segala sesuatu itu secara spiritual ya, secara spiritual.
Mekah pun juga seperti itu, kabilah-kabilah ya, toko-toko apapun juga mereka semuanya mengkerucut yakni untuk membangun bangunan yakni Ka'bah. Ka'bah itu dibangun dengan batu yang tidak ada di Mekah. Ya. Artinya membangunnya itu sangat sulit sekali, ya. Bahkan kalau kita di Museum Ka'bah itu ada pintu Ka'bah yang awal-awal dulu itu adalah Syajaratul Jati, yakni pintu dari kayu jati. Mustahil itu ada di Mekah. Dan jenis-jenis batuannya juga tidak ada. Artinya sangat betul-betul mahal harga batuan itu. Ya, diekspor ya. Batuan itu betul-betul dari luar. Betul-betul dari luar. Barang-barang impor ya. Barang-barang impor. Ya, barang-barang impor. Lah mereka semuanya menyatukan harta mereka untuk spiritual, menyatukan daripada paradigma mereka melalui spiritual, menyatukan daripada perdagangan mereka spiritual, menyatukan mereka dalam bidang perpolitikan secara spiritual. Spiritual. Taj Mahal juga seperti itu, untuk mewujudkan satu perdamaian, untuk mewujudkan satu perekonomian yang bagus ya, dibikin Taj Mahal ya. Lagi-lagi spiritual. Bangsa Indonesia juga seperti itu, walaupun membikinnya adalah membikin yakni Borobudur ya. Borobudur bagaimanapun juga tempat spiritual juga ya. Bagaimanapun juga prinsipnya adalah prinsip spiritual, dari tahun ke tahun diteruskan ya. Bangsa Indonesia juga gitu, penerus-penerusnya harus betul-betul membangun secara spiritual ya. Kalau Malang mungkin spiritualnya adalah Masjid Ajaib ya, Masjid Turen ya, spiritualnya Malang terus ya. Nah itu itu sana Ustaz. Dan nggak perlu kan? Iya, enggak perlu. Belum ke sana dan belum ke sana ya Allah ya. Nah, itu artinya bangsa yang hebat itu ternyata menyatukan segala urusan. Semuanya itu adalah kepada spiritual. Lah, inilah yang ditakuti sama Mbak Yai Wahid Hasyim. Ketika spiritual seseorang itu sudah bagus, ya artinya segala sesuatu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah sebagai gharibah ya, bukan menjadi satu wasilah ya. Menjadikan Allah Subhanahu wa taala itu sebagai tujuan ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala menjadikan satu tujuan atau ghoyah, bukan menjadi satu wasilah. Oleh karenanya dibentuknya partai-partai apapun juga tujuannya adalah bangsa Indonesia. Dibentuknya ormas-ormas Islam, NU, Nahdlatul Ulama, semuanya itu adalah wasilah. Puncaknya adalah tetap ya untuk kesatuan Indonesia. Maka tujuan semuanya ketika ghoyah itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka tidak adalah perbedaan yang sangat menonjol, yang sangat ditekan-tekankan dan sebagainya. Ya, tidak ada satu permasalahan yang begitu serius ketika semuanya itu condong kepada spiritual. Ketika semuanya itu ghoyahnya itu adalah Allah Subhanahu wa taala, maka permasalahan itu mudah. Ya, permasalahan itu menjadi mudah karena zat yang menyelesaikan masalah itu menjadi tumpuan. Ya, bukan mentuhankan manusia. Ya, nanti itulah yang bisa, orang itulah yang akan bisa orang itu dan sebagainya, tidak bisa. Tidak seperti itu. Ya, semuanya kita ini adalah ikhtiar. Ya, semua tujuannya adalah ghoyanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, ghoyanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wasilah dengan safety, wasilah dengan bagaimanapun juga penanganan secara medis itu adalah wasilah. Ghoyahnya tetap adalah Allah Subhanahu wa taala. Ghoyahnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi didawamkan ya. Kita hidup banyak permasalahan, Pak Haji. Kita hidup banyak permasalahan, bukan wabah corona saja. Ya, bukan wabah corona saja. Ya. Itu ya, Pak Haji nggih. Ya, Pak Jaki. Alhamdulillah, Pak Jaki dari Tembagapura. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek tangletat. Alhamdulillah nggih, Pak Jaki ono. Tadi saya simak ketika Nabi naik mimbar mengaminkan 3 kali tadi ya. Yang pertama amin ketika
Malaikat Jibril mengucapkan celaka bagi orang yang melakukan puasa tapi tidak dapat ampunan. Yang kedua, melakukan amin ketika celaka orang kalau punya orang tuanya tapi nggak bisa masukkan ke surga. Sebelum ketiga, hadis itu menyuruh sahabatnya untuk maju ke depan ya. Sebelum hadis itu ya. Terus kemudian yang terakhir, ketika celaka bagi orang yang disebut nama Nabi tidak mengucapkan salam. Nah, pertanyaannya yang kedua ini, celaka bagi orang yang tidak bisa masukkan kedua orang tuanya ke surga. Pertanyaannya, ada orang tuanya nggak bisa masuk surga maksudnya? Ya terus? Pertanyaannya yang setahu saya, kalau kita bahwa ku ampusakum wa ahlikum nar, bahwa yang tanggung jawab kita sebagai laki-laki imam, ada orang tua misalnya, kita menjauhkan istri atau anak-anak kita dari neraka. Artinya kita laki-laki yang bertanggung jawab untuk ngajak istri saya, anak-anak kita untuk ngajak kebaikan supaya masuk surga. Nah, gimana caranya kita anak bisa membawa kedua orang tua kita itu masukkan surga? Gimana itu cara itu, maksudnya gimana supaya tidak termasuk golongan yang celaka diaminkan Nabi tadi? Ya, caranya, karena kita tidak bisa membawakan orang tua masuk surga. Iya. Betul. Atau dengan doa ketika sudah meninggal, atau setahu saya kalau tanggung jawab untuk mendidik pendidikan agama kan orang tuanya mendidik untuk anak-anaknya supaya baik. Tapi ini kok ada celaka anaknya yang tidak bisa membawa masukkan kedua orang tuanya ke surga, itu artinya gimana caranya kita ada orang tua tidak bisa masuk surga gitu ya. Jadi sampai Al-Quran itu berwasiat ya, wa ala walidayhi ya, berbaktilah sama kedua orang tua, sampai ayat daripada iman kepada Allah, terus kemudian dilanjutkan dengan cara berbuat baik sama kedua orang tua, sampai wasiatnya Allah, wasainal insana biwalidayhi ihsana ya, berbuat baik kepada orang tua. Orang itu kalau sudah baik sama orang tuanya, Allah ridho, maka orang itu akan bisa betul-betul memperbaiki daripada keluarganya, anaknya, terus kemudian istrinya. Tapi anak itu kalau sudah tidak bisa baik sama orang tuanya ya, untuk apa itu namanya, kepada keluarganya sangat sulit sekali ya. Itulah sebabnya Uwais Al-Qarni memilih ya antara menemui Rasulullah ataukah berbuat baik sama orang tuanya. Padahal beliau ini sezaman sama Rasulullah, sezaman. Di saat tetangga-tetangganya menghadap kepada Rasulullah, berbaiat sama Rasulullah, maka Uwais Al-Qarni ini sudah Islam dan sudah paham tentang ajaran agama Islam. Maka beliau, karena di sisi lain ibunya dalam keadaan sakit ya, bagaimana Uwais Al-Qarni itu ya, beliau memilih kepada taat sama orang tua ya, karena bagaimanapun juga taat sama orang tua merupakan ajaran dari Rasulullah SAW. Bertemu sama Rasulullah baik, tapi ajarannya Rasulullah adalah berbuat baik sama ajarannya Allah dalam Quran juga adalah berbuat baik sama kedua orang tua, wabil khusus adalah seorang ibu ya. Sampai Uwais Al-Qarni rela untuk menggendong daripada ibunya dari satu tempat ke tempat lain, sampai Uwais Al-Qarni ibunya yang menjadi bunga daripada dipan ya, bunga daripada tempat tidur itu, sampai kotoran dan lain sebagainya itu beliau sendiri ya yang membersihkan dan lain sebagainya. Karena perbuatan daripada anak inilah, maka Uwais Al-Qarni walaupun setelahnya itu nggak ketemu sama Rasulullah karena Rasulullah sudah wafat ya, maka beliau adalah sudah mendapatkan salam daripada Rasulullah SAW yang dititipkan kepada Sayyidina Umar maupun Sayyidina Ali ya. Dan disitulah letak daripada mukasyafanya Uwais Al-Qarni ya, Uwais Al-Qarni, sehingga beliau menjadi wali yang betul-betul dihumulkan atau disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan banyak orang mengira Uwais Al-Qarni, anak-anak kecil itu mengira dia adalah orang gila dan lain sebagainya. Padahal ya beliau adalah orang yang betul-betul masyhur ya, namanya itu di langit
tidak masyhur namanya, kurang masyhur namanya di bumi. Setelah ketemu sama Sayyidina Umar dengan Sayyidina Ali itu faham namanya Umar dan Ali. Loh, kok tahu kamu nama saya adalah Umar, nama saya adalah Ali? Yakni saya tahu nuru fi aidihim, yakni aku melihat cahaya di tangan kalian, yakni tangan kalian pernah menyentuh daripada Rasulullah, maka aku tahu nama kamu semuanya. Siapa yang pernah menyentuh tangannya Rasulullah, aku dikasih tahu oleh Allah Subhanahu wa taala namanya itu dan bagaimana kedudukannya orang tersebut. Aku sudah tahu. Lah semenjak itulah diketahui Uwais Al-Qarni, maka beliau mengubah namanya dan mengabdi di Masjid Nabawi sampai wafat dan meninggal, kemudian dimakamkan di Baqiul Jannah. Jadi kalau kita masuk di makam Baqi, yang awal-awal masuk, pintu masuk itulah makam Uwais Al-Qarni sebelum istrinya Hadrat Rasul. Sebelum istri-istrinya Hadrat Rasul itu ada makamnya Uwais Al-Qarni. Ada makamnya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni. Nah, itulah yang dipilih justru oleh Uwais Al-Qarni. Justru ketika kita memperbaiki anak, istri, terus kemudian kepada orang tua nggak baik, justru malah cilaka sering-seringnya. Sering-seringnya adalah cilaka. Oleh karenanya jimat kalimosoto orang tua kita itu. Gak usah pergi ke Tembagapura minta jimat-jimat kepada orang, jimat kita orang tua, minta doa sama orang tua, selesai. Tidak minta doa, tidak saliman wulak-walik toh. Bahasanya Al-Qur'an adalah ihsana. Ihsana itu kebaikan attitude plus kebaikan sosial. Artinya ketemu orang tua salam template, kemudian wulak-walik, cium tangan, kemudian doakan juga. Itu adalah ihsana. Kalau ma'rufah ayatnya semisal wasana insana biwalidayhi ma'rufah, maka cukuplah minta doa toh. Tapi bahasanya Quran adalah ihsana, berbuat ihsana. Sebagaimana Uwais Al-Qarni tidak hanya dia minta doa sama ibunya toh, tapi merawat ekstra orang tuanya itu, sehingga barokah daripada orang tuanya itu menyebabkan derajat kewaliannya Uwais Al-Qarni itu ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu Pak Jaki. Sisi lain ayat menyuruh kita untuk ku anfusakum wa ahlikum nara, menjaga daripada jiwa kita. Anfus itu jiwa, jiwa. Berarti yang dijaga itu jiwa. Kalau yang dijaga jiwa, maka daripada itu, kalau yang dijaga jiwa perbaiki jiwanya, perbaiki daripada jiwanya. Untuk debunya, untuk jasadnya yang terbuat dari debu itu, debu itu angkat ke ruhani, sehingga dari tempat yang turab ila a'la iliyin, ila a'la iliyin, itu Pak Jaki sudah paham nggih? Nggih sampun nggih. Nggih wonten ingkang ditanggletaken lintune nggih. Seneng, alhamdulillah Pak Jaki, bagus Pak Jaki. Pokoknya enteng Pak Jaki. Kita menghormati orang tua, insya Allah kehidupan kita enteng semuanya. Yang sudah wafat kita sodakoi jariah mereka semuanya, untuk keseharian, semisal karpet sodako dari untuk orang tua yang sudah meninggal dunia, dipakai dengan didoakan, dengan didoakan, dijariahi. Oleh karenanya orang-orang dahulu itu mesti kalau sebelum membagi warisan itu menggunakan tanahnya untuk diwakafkan, yang itu untuk orang tuanya, karena tanah untuk diwaris tok biasanya ente atau gak jelas pakai rumah tok mewah-mewahan, lupa sama yang ngasih tanah, lupa yang ngasih tanah. Itu orang-orang dahulu biasanya seperti itu, itu cara berbuat baik sama orang tua, didoakan, dijariahi mereka semuanya. Ada yang ditanyakan lagi? Monggo silakan. Assalamualaikum Pak, Pak Tanggut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Eko dari Jakarta, monggo. Kan ada satu hadis tuh mengatakan, dalam satu riwayat kan mengatakan bahwa Rasulullah tuh nanya sama Ibunda Aisyah, apakah ada lauk hari ini? Kalau nggak ada, makanya langsung puasa. Nah, ini masalahnya itu kalau niatnya gimana? Nawa itu tidak ada lauk atau gimana itu?
Atau itu memang ada hari khusus gitu? Kan jadinya itu kan nggak dikhususkan pada satu hari tertentu kan, seperti itu tak. Nah itu apakah harinya hari yang seperti apa gitu? Berarti kalau gitu apakah kita boleh misalnya puasa ya saya niat puasa aja lah gitu, nggak mesti harus Senin atau apa gitu. Itu aja Pak Ustadz. Oh iya. Ya. Jadi puasa itu ya memang banyak ya, nggak artinya itu ada puasa itu puasa Ayyamul Bait ya. Kemudian ada puasa itu Senin Kamis ya. Ada puasa itu puasa musim ya, 40 hari, ada puasa itu pati geni ya, atau tidak tidur ya, tidak tidur ya. Ada puasa itu Dalailul Quran ya. Ada puasa itu banyak sekali nggih. Puasa itu banyak sekali jenisnya nggih. Puasa itu banyak sekali. Oleh karenanya Rasulullah juga sendiri lihat potongannya ya, lihat potongan sahabatnya ya. Sahabatnya itu aktivitasnya banyak, terus kemudian sangat dibutuhkan sama umat, maka terkadang Rasulullah hanya membatasi saja, sebagaimana sahabat daripada Abdullah bin Amr bin As. Abdullah bin Amr bin As itu puasa tiap hari ya, puasa tiap hari, tapi kan beliau seorang tokoh ya, salah satu panglima perang ya. Terus kemudian beliau juga hafidul Quran yang sangat hebat ya. Beliau adalah pedagang yang hebat, sehingga beliau karena puasa-puasanya ini dan sebagainya, istrinya juga nggak pernah disentuh Pak Eko, karena tiap malam itu wiritan, kalau siang itu berjuang, jualan ya, dan lain sebagainya. Malam bojone nggak digatekno belas ya Pak Eko ya, nggak digatek belas ya. Itu ambek Kanjeng Nabi wis jok poso terus-terusan ya, ya puasa Senin Kamis saja. Ndak mau ya Rasulullah, ya wis mau mentok disuruh Daud tok ya, suruh Daud saja. Ya ada sahabat yang seperti itu. Ada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ya semonggo poso sakarepe wis ya, karena memang aktivitasnya nggak banyak, tuntutannya juga nggak seberapa banyak ya, nggak seberapa banyak. Nah terus kemudian Rasulullah itu sebagai tengah-tengah ya, sebagai suri toladan. Yes poso ya poso, wayahe ada tamu ya wis menghormati tamu. Waktunya nggak ada makanan ya menghormati keluarga juga ya, keluarga yang ada di situ. Satu ketika datang kepada Sayyidah Aisyah, ya Aisyah, wahai Aisyah, ada makan atau enggak? Pertanyaannya adalah bukannya saya mau minta makan, tidak seperti itu. Maksudnya Rasulullah itu nyenengke hati istri-istrinya, nyenengke itu luwe api ya, nyenengke sebaik-baiknya akhlak itu adalah sebaik-baiknya apa yang kemarin di Uswatun Hasanah itu, sebaik-baiknya iman itu adalah akhlak. Kunci iman adalah akhlak yang bagus. Kunci daripada akhlak yang bagus adalah bisa berakhlak bagus terhadap istri. Maksudnya Rasulullah pingin maem, injing pingin maem, ya, pingin maem. Tapi bahasanya itu ada makanan nggak di sini ya? Ada makanan di sini. Ma indana ilal ma. Tidak ada ya Rasulullah kecuali air. Oh ya saya puasa kok hari ini. Ya, maksudnya akhlaknya, ditinjau dari segi akhlaknya di sini. Iya, wahai Aisyah, saya itu dalam keadaan puasa kok ya, dalam keadaan puasa. Karena pagi-pagi, oleh karenanya ulama-ulama fikih mengatakan bahwasanya niat puasa itu sunnah itu batasnya adalah zawalus syams, ketika matahari tergelingsir. Karena Rasulullah seringkali berpuasa tiba-tiba itu adalah di waktu pagi hari niatnya beliau ya, di waktu pagi hari, bukan fajar. Ini puasa sunnah, bukan puasa wajib. Kalau puasa wajib adalah sebelum fajar ya, niatnya adalah sebelum fajar ya, sebelum fajar. Ini masalah attitude aja. Ketika disiapkan, karena Aisyah masih kecil, masih belajaran untuk cooking class ya, cooking class belum selesai ya. Artinya sehingga makanan itu sering kasinan. Ya wis Rasulullah itu meneng ya, mangan asin ya diuntal ya. Ya bukan berarti makan asin waduh ya.
Ya ini bagaimana ya Rasulullah, enak ya. Jadi wajahnya nggak ngone, kini nggak ngone, kini nggak ngene ndak. Rasulullah tetap senyum ae ya. Asin iku senyum ae ya. Asin iku senyum ae ya. Kuasinen yo senyum ya karena paham ya, masih kecil ya, disuruh masak ya. Cooking class masih tahapan belajar ya. Disuruh untuk bikin nasi kebuli yang enak ya. Bikin enggak memahami keluarga itu adalah puncak daripada akhlak ya. Karena memang mudah akhlak kepada manusia itu mudah. Akhlak terhadap istri itu ya Allah, kadang baik-baik tetap diperenguti ya, kadang ngene-ngene tetap paling wangel baik kok ya. Ya wis iku gak mati jantungan wis gak kok. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah ya. Ya makanya pendidikan wali tertinggi itu ya bibit nati imro'ah ya, dengan ujian istri memang ya, dengan ujian istri. Ini yang dimaksud bukan Senin Kamis loh Pak Eko ya. Yang dimaksud adalah lihormati zaujah, yakni menghormati istri ya. Sering gak poso Rasulullah, kadang sama Aisyah disuguhi ma'eman, ma'emai wes ya, ma'emai wes ya. Ya ma'em. Ya. Ini nyambung cerita itu kan menawi midhangetaken niku ceramahane Mbah Jamal niku kan beliau kan bercerita bahwa ibunya beliau itu berpuasa terus menerus gitu. Terus Ya, di suatu hari ditanya, Mak itu puasa apa? Saya nggak puasain untuk diri saya, puasain untuk anak saya dan cucu saya. Tapi sepanjang tahun gitu, Ya, kecuali hari-hari yang tasrik. diharamkan. Ya, tasrik. Ya, gitu. Makanya itu saya tanya, apakah ada seperti itu gitu? Ya banyak. Ya. Sahabat yang melakukan seperti itu banyak, ya banyak. Bahkan Mbah Hasyim Asy'ari ya menguasai bangsa Indonesia aja 3 tahun ya. 3 tahun itu yang diketahui itu ya, yang diketahui untuk menguasai umat ya. Itu adalah 3 tahun yang diketahui loh ya. Tapi Hadratus Syekh ya puasane ya luar biasa. Ya luar biasa. Tetap saya yakin lebih dari 3 tahun Mbak Hasyim Asy'ari. Lebih daripada 3 tahun. Yang diketahui oleh orang-orang hanya 3 tahun ya, yang pada umumnya ya, pada umumnya. Itu orang-orang dulu biasa puasa wisol seperti itu sudah biasa. Puasa terus menerus kecuali yaumut tasyrik. Tapi lihat kondisi ya, Mbah Hasyim Asy'ari di saat-saat tua beliau jarang puasa sunnah karena banyak tamunya ya. Karena banyak tamunya. Adalah lihurmah, karena menghormati tamu. Karena ikramud duyuf itu bagian daripada ajaran Islam ya. Jadi kalau lihat saya setiap Senin sama Kamis kok makan di jamaah itu ya karena menghormati ibu-ibu yang masak ya Pak Eko ya. Ya. Alasannya gak tahu poso ngono Pak Eko ya. Alasannya lebih ibu-ibu masak terus ya. Ya ibu-ibu masak terus ya, baik semuanya ya. Ibu di job set. Ya. Karenanya menghormati beliau, wis posone gak niru, minimal niru menghormati orang yang masak lah ya. Ikram. Ya itu ya Pak Eko nggih. Niku. Nggih, sami-sami nggih ditirakati, memang ditirakati lewat puasa. Puasa tamu istri. Nggih. Ada yang ditanyakan lagi monggo? Monggo. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Forsyth nggih. Pak Punten Nanta. badhe tanglet. Oh, Mas Rizky nggih, Forsyth nggih, pripun? Doa niku mau. Nggih. Utama iki untuk awasulipun Oh nggih, niku nggih. Ya, yang pertama liqada'illahi ta'ala ya. Wali Rasulillah sallallahu alaihi wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liqadaillah wali syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya sahibul ijazah ya sahibul ijazah al-Fatihah kita aja. Ya sahibul ijazah itu banyak ya karena sampean dapat dari saya ya. Ya, bukan berarti aku pingin sampean Fatihai loh ya, mboten. Ya itu memang adab ya, memang adab. Terus kemudian yang mengijazai atasnya kita ya diantaranya Gus Zaki ya, terus kemudian apa itu namanya Kiai Haji Fakhruddin
ya Kiai Haji Khalid Hasim, Kiai Haji Wahid Hasim, terus kemudian Kiai Haji Hasim Asari, ya sahibul doa, ya yang punya doa ini, ya yang punya doa ini. Itu tawasulnya li ridhaillah, ya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, wali syafaati Rasulillah, ya. Terus kemudian kita khususkan kepada sahibul ijazah, kepada orang yang mengijazahi. Nggih, niku Al-Fatihah itu. Nggih, Mas Rizky? Paham? Iya, betul. Paham nggih? Nggih, niku saderenge memang betul. Sadereng nggih. Terus tanggal pripun? Ingkang bagian Assalamualaikum ya dijalal ghaib. Iku maknanipun ada sepundi nggih? Wah, niku ada wali itu yang rijalul ghaib, ya. Ada yang wali itu ghaus, ya. Ada yang wali itu macam-macam, ya, julukan-julukan wali itu, ya. Kalau rijalul ghaib itu ya memang salam kepada wali-wali yang rijal, ya, yang rijal. Di antaranya adalah yang wali yang mencapai rijalullah itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Makanya di dalam manaqib Nurul Burhani itu rijalallah ibadallah rijalallah aghisuna, itu adalah bimuhyiddin khalisna dan sebagainya. Itu adalah namanya Syekh Abdul Qadir Jailani, Muhyiddin, ya Muhyiddin. Itu salam kepada wali-walinya Allah Subhanahu wa taala untuk menghadirkan semuanya itu. Ya, ini bentuk ketawaduannya Mbah Hasyim Asy'ari, ya. Ketika ada yang ghaus di situ, ada yang kutub, ya. Ada yang kutub. Ghaus, kutub, rijal itu masuk dalam kategori Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ya, Syekh Abil Hasan Asyadzili sudah masuk kepada kewalian ini. Terus yang tertinggi adalah bi ghausati bi haqqi, ya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Tetap yang tertinggi adalah hadrat Rasul Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikirimi salam. Jadi enggak kirim salam kepada Kanjeng Nabi, dibawa dulu. Mbah Hasyim Asy'ari sangat sopan sekali, ya, sangat sopan sekali. Ya, umatnya Rasulullah yang alim dulu. Terus pada puncaknya baru Rasulullah. Ya, puncaknya baru Rasulullah. Niku nggih. Halo Mas Rizky. Nggih. Nggih, matur nuwun sanget. Nggih, nggih wonten ten gene bab ketika ma'rifatullah, mengetahui Allah, lah itu nanti ada bagian-bagiannya wali abdal, terus kemudian ghaus, rijal, sampai kepada aktob, ya kutub, ya, sampai kepada kutub, wali kutub. Itu bagaimana? Bukan kutub utara, kutub selatan, bukan. Ya, ini kutub-kutub bahasa Arab, nggih. Kutub-kutub bahasa Arab. Pada akhirnya adalah baligh, ya, sampaikanlah, ya, tujuan daripada orang-orang muslimin itu semuanya. Sampaikan kepada kita semuanya, orang muslim adalah mencapai satu derajat keselamatan. Sampai kepada derajat keselamatan dunia akhirat. Ya, bagus Mas Rizky. Ya, bagus. Ya, itu nggih Mas Rizky. Mas Rizky, sami-sami Mas Rizky. Ya Allah, alhamdulillah Mas Rizky dari Foresight, Pak Tanta. Wonten malih sing tanglet, monggo. Ada yang tanya? Ya, mungkin ini aja ya yang bisa kami sampaikan sebagai hadiah kepada jamaah sekalian semuanya, santriwati semuanya, santriwan santriwati. Mudah-mudahan betul-betul doa ini senantiasa semuanya diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang menjadi maksud daripada kita semuanya mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yakni wabak yang melanda kita semuanya di dunia ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sakit mudah-mudahan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadina wa ala kulli niyatin shalihah bi ridha ila syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam
خصوصا إلى حضرة صاحب الدعاء يا الله صاحب الإجازة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتما لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتما لي خمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابنهما وفاتما اللهم بارك لنا وسلمنا رمضان وبلغنا ليلة القدر وباعدنا من الوباء آمن 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 إندونيسيا رايا آمن آمين 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 يا رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Syukran, Dan. Sami-sami.